Perubahan iklim menjadi isu yang riuh diperbincangkan saat ini. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim nyata adanya. Bencana hidrometeorologi yang semakin intens adalah buktinya. Persoalan ini bukan hanya sekedar isu lingkungan, tetapi isu pembangunan secara keseluruhan. Untuk itu, komitmen bersama dan kolaborasi diperlukan dalam mewujudkan solusi. Kalau dari sisi budget tagging kita hanya bisa mengadakan sekitar 34%. Artinya, komitmen pemerintah itu untuk bisa menurunkan CO2 tidak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah dan dengan APBN. Artinya, dia harus ada koalisi atau kolaborasi dengan sektor-sektor non-pemerintah, terutama private sector. Even di dalam pemerintah juga tidak hanya Menteri Lingkungan dan Menteri Keuangan, tapi menteri-menteri terkait dengan dan pemerintah daerah. Itu perlu dilakukan. Jadi memang ini merupakan suatu effort bersama dari Indonesia untuk bisa meningkatkan apa yang disebut dari komitmen menjadi suatu credible program dan credible activity atau policy dan program. Dan itu membutuhkan resources dari berbagai pihak. Untuk menangani isu ini, pemerintah menggagas pembangunan rendah karbon atau PRK. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang antara pembangunan ekonomi serta upaya mengurangi kerusakan lingkungan. Salah satu contoh konkret dari implementasi PRK adalah Belitung Mangrove Park atau BMP. Selain sebagai bentuk restorasi mangrove yang menghasilkan blue carbon, BMP juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Kita hanya memberikan insentif sedikit saja kepada masyarakat untuk mengelola lahan. Itu adalah lahan bekas tambang timah. Masyarakat yang tinggal di sana tentunya masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi mereka menanam mangrove. Di situ tadinya mangrove-nya lumayan, kemudian hancur, ditanam kembali, mangrove-nya menjadi ekowisata. Alhamdulillah sekarang hampir sekitar 50 hektar wilayahnya, dan itu jadi tempat wisata. Dan masyarakatnya nambah penghasilan hampir kelompoknya itu 50-60 juta rupiah per bulan. Bahkan kalau lebaran mereka cerita bisa hampir 2.000 orang yang datang ke Belitung Mangrove Park itu. Dan di satu sisi insentif yang sedikit tadi, ini 2 miliar kita kasih di sana. Tapi itu mereka bisa mengenerate investasi masuk. Yang tadinya jalannya masuk ke sana susah banget, tanah liat dan sebagainya. Sekarang sudah hot mix. PU langsung masuk bangun. Banyak sekali sekarang investor-investor baru, termasuk juga kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang akhirnya ya Belitung Mangrove Park itu jadi salah satu ikon di Belitung. Sebagai negara yang memiliki hutan yang luas dan beragam, Indonesia memiliki potensi yang menarik dari sisi ekspor karbon. Indonesia ini luar biasa banget gitu kan. Kemarin Elon Musk sempat nge-tweet ya, aduh kalau ada orang yang bisa nemuin teknologi untuk menyerap karbon, saya invest 1 bilion. Terus ada orang yang kayak quote tweet, siapa yang invest hutan ya gitu, karena teknologi buat nyerap karbon itu udah ada. Nah, jadi Indonesia punya keunikan dan keistimewaan sebenarnya sebagai negara yang hutannya sangat luas gitu, utamanya hutan alam, hutan-hutan primer yang masih belum tersentuh, yang masih pristine, yang harus dijaga. Itu sekarang pertanyaannya, gimana caranya mungkin Kementerian Keuangan dan ngelihat dari instrumen ekonomi juga gitu, bisa memanfaatkan instrumen-instrumen fiskalnya untuk juga ke arah mengkeep hutan gitu. Karena sebenarnya orang tuh negara lain kan mikir mahal-mahal, investasi teknologi apa supaya industrinya harus lebih efisien emisi kah atau seperti apa gitu. Sedangkan Indonesia tuh tugasnya benar-benar segampang nggak usah dibuka hutannya, itu aja udah nyerap banyak banget. Pengendalian perubahan iklim membutuhkan dukungan semua pihak. Tanggung jawab kita bersama sebagai penghuni bumi untuk menjaganya tetap lestari. Selamatkan masa depan bumi. Selamatkan masa depan peradaban manusia.